Okay, let's. Fucking wallet, you cunt! Stick it! Halo guys, selamat datang kembali di Rasinema. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah film yang berjudul Bleach. Film ini menceritakan tentang seorang polisi yang sangat kesal karena banyak pelaku kriminal yang terjadi pada wilayah kekuasaannya. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita simak alur ceritanya. I'm the Blitz. Film diawali dengan diperlihatkannya seorang pria yang bernama Tom Brand. Tom ini berprofesi sebagai polisi berpangkat sersan. Di situ Tom terlihat sedang menikmati segelas anggur favoritnya. Namun perhatian Tom teralihkan dengan sebuah keributan yang terjadi di luar rumahnya. Ketika Tom mendatangi tempat keributan tersebut, dia melihat ada 3 orang preman yang sedang berusaha untuk mencongkel pintu mobil di situ. Fucking wallet, you cunt! Stick it! Saat pagi harinya, Tom bertemu dengan seorang provos karena dirinya dituduh melakukan beberapa pelanggaran. Seperti menyadap kantor polisi, menghajar orang di tempat biliar hingga pingsan, dan menghajar 3 preman karena dianggap tidak bersalah. Dan provos itu mengatakan bahwa Tom terancam akan dipecat dari kepolisian. Tidak takut dengan ancaman tersebut, Tom justru balik mengancam provos itu. Lalu Tom mengatakan kalau semua itu terjadi, dia berjanji akan melakukan kekacauan dan kerusakan yang jauh lebih parah dari ini. Kemudian terlihat seorang polisi wanita yang bernama Elizabeth Falls yang akan segera menemui Tom. Dan terungkap fakta bahwa Elizabeth pernah melakukan penyamaran di dalam jaringan obat-obatan hingga dirinya sendiri justru kecanduan dari obat-obatan tersebut. Kemudian, tidak lama setelah itu datanglah atasan Tom yang memberikannya sebuah koran berita bahwa aksi Tom yang memukuli 3 preman semalam dan membuat citra kepolisian semakin memburuk di mata masyarakat. Karena sebenarnya di malam itu Tom hanya mencegah kejahatan yang akan dilakukan oleh 3 orang preman tersebut. Namun, berita yang beredar di media sangat berbeda dengan yang Tom lakukan. Lalu, tidak lama setelah itu, Tom menghadiri rumah duka atas meninggalnya istri dari rekan Tom yang bernama Inspektur James Roberts. Mereka berdua ini memiliki hubungan yang cukup dekat. Lalu, Tom mengajak Robert untuk rileks di sebuah bar dan berusaha menghibur Robert yang sedang berduka. Saat malam harinya, terlihat seorang polisi wanita yang bernama Sandra dan tiba-tiba dia dibunuh oleh seorang pria tidak dikenal. Kemudian, setelah itu, atasan Tom memerintahkannya untuk segera datang ke TKP agar melakukan penyelidikan. Di TKP juga terlihat Elizabeth datang untuk melihat korban. Sandra. Di sisi lain, terlihat Robert melihat tayangan di televisi tentang pembunuhan tersebut, dan Tom memulai penyelidikannya dari seorang saksi yang melihat kejadian tersebut. So run the description by me again. Keesokan harinya, seorang polisi yang bernama Porter Nash yang ditugaskan dari kantor pusat untuk bergabung di tempat Tom bertugas. Dan anehnya, para polisi yang berada di tempat tersebut tidak menyambut kedatangan dirinya dengan baik. Mereka justru tidak setuju karena Porter hanya dianggap penyuka sesama jenis. Kemudian atasan kepolisian mempromosikan Porter untuk menjadi inspektur karena Robert mengajukan cuti duka atas meninggalnya istrinya. Dan di situ atasan kepolisian berharap Porter bisa meningkatkan level profesional dari para anggotanya, serta mengangkat kembali citra kepolisian karena masyarakat selalu mengejek-ngejek polisi. Di lain tempat, terlihat seorang remaja anggota gangster yang bernama John. Dan John ini adalah tetangga Elizabeth.
John mendatangi Elizabeth untuk meminta bantuannya karena dia dan dua orang temannya mungkin telah menjunuh seseorang saat mereka akan merampok orang itu. Dan kejadian tersebut belum jelas keberadaannya, apakah korban masih hidup atau sudah meninggal. Lalu, Elizabeth memperingatkan jika orang itu mati, maka John harus mempertanggungjawabkan tindakannya. Dan jika orang itu masih hidup, dia harus keluar dari gangsternya. Keesokan harinya, Elizabeth menemui Tom untuk meminta bantuannya. Akan tetapi, karena di wilayah berbeda, Tom mengusulkan pada Elizabeth untuk meminta bantuan pada detektif yang dia kenal dan pernah berbagi barang curian dengan dirinya. Detektif tersebut adalah Craig Stokes. Di lain tempat, terlihat seorang jurnalis yang bernama Harold Dunlop yang saat ini sedang menerima telepon dari seseorang yang tidak dikenal yang mengaku telah menjunuh seorang polisi. Pria tersebut adalah seorang psikopat yang bernama Barry Weiss. Dan bahkan Barry mengatakan kepada Dunlop selanjutnya dia akan menjunuh 8 orang polisi lagi. Di sisi lain, Porter mengajak Tom bekerja sama untuk mengusut kasus dari pelaku penjunuhan rekan-rekan mereka. Selain saksi mata yang melihat di tempat kejadian perkara, para pihak kepolisian juga melihat rekaman CCTV dari setiap penjuru kota yang menyorot ke lokasi pelaku menghabisi korban dan melarikan diri. Akan tetapi, si pelaku tersebut sengaja membelakangi kamera agar identitasnya tidak diketahui oleh pihak kepolisian. Lalu Tom menemui salah satu intelnya yang bernama Rednor. Rednor ini sebenarnya menginginkan imbalan atas informasi yang dia katakan kepada Tom. Why'd you invite? Serious money. Bony fucker, aren't you? Karena takut, Rednor pun mengatakan informasi bahwa penjunuhan ini berkaitan dengan seseorang yang berada di gym. Dan seseorang tersebut melakukan aksi pembakaran anjing peliharaan polisi yang diunggah ke media sebagai bentuk latihan seseorang tersebut. Setelah cukup mendapatkan bukti informasi pelaku dari Rednor, Tom langsung bergegas menuju rumah Porter. Ketika tiba di sana, Tom meminta saran tentang masalah pribadi yang membuat psikologinya terganggu. Dan Tom juga mengatakan dia sangat mudah emosi serta susah terbangun dari tidurnya. Porter lalu mengatakan bahwa penyakit itu adalah burnout yang artinya stres tingkat tinggi dan diakibatkan dari pekerjaan. Kemudian Porter menjelaskan bahwa dia pernah mengalami hal yang sama saat dirinya menangani kasus pedofil, sehingga psikologis dirinya semakin tertekan karena statusnya sebagai homoks, dan ditambah lagi tersangka adalah seorang yang sangat berpengaruh, sehingga kasusnya sulit untuk diselidiki, dan Porter memutuskan menyelesaikan kasus tersebut dengan tangannya sendiri. Dan akibat dari itu, dirinya sendiri justru mengalami burnout. Tanpa disangka-sangka, ketika Porter menjelaskan pengalamannya, Tom justru tertidur pulas. Saat pagi harinya, Tom mengatakan kepada Porter bahwa informasi yang dia dapatkan dari Rednor tentang seorang pelaku yang berada di gym. Tom lalu mengajak Porter untuk menuju ke rumah yang diduga sebagai rumah tersangka. Di tempat lain, Inspektur Robert yang masih depresi dengan meninggalnya sang istri, dia pun membeli beberapa soda gembira dan menghabiskan waktunya untuk mabuk-mabukan. Setelah itu, Robert pun sadar bahwa semua yang dia lakukan hanya merugikan dirinya sendiri. Lalu, Robert menemui kepala kepolisian untuk mengajukan dirinya kembali bertugas di kepolisian sebagai inspektur. Namun kepala kepolisian tersebut mengatakan kepada dirinya untuk pensiun dini saja. Tidak terima dengan hal itu, Robert mengancam kepala kepolisian kalau dia akan melaporkan perselingkuhannya kepada istri atasan tersebut. Karena takut dengan ancaman Robert, akhirnya kepala kepolisian menuruti kemauannya dan menyuruhnya kembali bertugas di kepolisian. Kemudian, di lain sisi, terlihat Tom dan Porter yang sedang mendatangi rumah pelaku si Kopo. Police, open up. Can we come in? Ketika mereka mulai menggeledah rumah Barry, Tom dan Porter tidak menemukan barang bukti atau benda apapun yang dipakai Barry untuk menghabisi korbannya. Lalu, Tom mengatakan bahwa dirinya mengenal Barry yang terkenal di media karena aksinya yang membakar hewan peliharaan polisi. Dan ternyata juga Barry ini pernah dihajar Tom sekitar 1 tahun yang lalu di tempat biliar.
Ketika Tom dan Porter pergi dari rumah Barry, Rednor melihat mereka berdua dari kediaman Barry. Tidak lama setelah itu, Barry segera bergegas pergi ke lokasi lain karena dia tidak ingin kejahatannya terungkap. Kemudian, Rednor mencari petunjuk untuk menemukan lokasi barang bukti yang disimpan oleh Barry, dan dia menemukan sebuah karcis parkir mobil Barry. P23, Wemmick Parking. Di hari berikutnya, Barry kembali melakukan aksi kejahatannya, dan pada kali ini dia mengincar Robert sebagai korban berikutnya. Ketika berada di apartemen Robert, Barry sengaja membalik CCTV agar aksi kejahatannya tidak diketahui oleh siapapun. Dan Barry juga menyamar sebagai petugas TV satelit supaya rencananya menjunuh Robert berjalan dengan lancar. What's the problem? It just cables up, look. Akhirnya Robert pun mate, dan Barry pun masih sempat-sempatnya bersantai ria serta mandi di apartemen Robert. Sebelum pergi dari situ, Barry membawa beberapa barang milik Robert dan membakar apartemen tersebut untuk menghilangkan jejak kejahatannya. Ketika sudah berada di luar apartemen, Barry kemudian menghubungi Dunlop dan mengatakan bahwa namanya adalah Blitz, pelaku yang telah menjunuh Robert. As in Blitzkrieg. Seketika itu juga berita tersebut menjadi viral di media dengan cepat, yang melebihi kemampuan polisi yang dinilai terlalu lambat. Lalu Tom sangat terkejut ketika mendengar bahwa Robert, rekan sekaligus sahabatnya, itu mati. Dan kejadian ini membuat Porter bisa menyimpulkan bahwa sasaran pelaku ini adalah polisi yang bertugas di wilayahnya. Setelah itu, para kepolisian datang dan menangkap Dunlop untuk dimintai keterangan karena dirinya telah berkomunikasi dengan pelaku tersebut. Di tempat lain, terlihat Rednor diam-diam membuka bagasi mobil Barry, dan ketika bagasi mobil itu dibuka, Rednor menemukan barang bukti berupa sebuah pistol dan barang-barang milik Robert. Namun, barang bukti tersebut justru Rednor manfaatkan untuk mengeruk uang dari Dunlop dan bukannya dilaporkan kepada kepolisian. Mr. Dunlop, how would you like to nail them? 50K in cash. Di lain sisi, terlihat Tom dan Porter yang mendatangi lab otopsi korban. Menurut informasi dari tim ahli forensik bahwa Robert sempat mengunjungi gym. Di tempat lain, John menemui Elizabeth untuk menanyakan bagaimana tindakan lanjutan dengan bantuan yang dia minta. Kemudian Elizabeth menemui detektif Craig. Dari informasi Craig bahwa korban perampokan John dan temannya masih hidup, itu artinya John harus keluar dari gangster tersebut. Lalu Elizabeth mengatakan kepada Craig bahwa dia memberikan pertolongan kepada John karena dia sudah menganggap John seperti adiknya sendiri. Di situ Craig mengajak Elizabeth untuk berkencan di malam harinya. Di sisi lain, terlihat Tom yang sedang meminta bantuan kepada polisi wanita anggun yang menelusuri kasus yang menimpa Barry yang tiba-tiba dikeluarkan dari gym. Lalu terlihat Rednor menunjukkan isi bagasi mobilnya yang membuat Dunlop terkejut dengan melihat barang-barang milik pelaku yang telah menjunuh Robert. Tanpa disadari, ternyata aksi mereka berdua telah dipantau oleh Barry dari kejauhan. Ketika Dunlop dan Rednor pergi, Barry dengan cepat segera mengambil barang bukti tersebut dan memindahkannya ke bagasi mobilnya. Setelah itu, Rednor yang sedang menghitung uang hasil imbalan dari Dunlop, tanpa dia sadari, tiba-tiba Barry mendatanginya dan langsung menghabisinya. Have I told them your name? Have I told them your name yet? Saat para polisi tiba di TKP, Tom dan Porter langsung pergi memeriksa mobil Barry berdasarkan informasi yang dia dapatkan dari Dunlop. Namun sialnya, mereka berdua tidak menemukan barang bukti di mobil tersebut, bahkan CCTV di tempat tersebut sudah rusak. Saat malam harinya, terlihat Elizabeth menemui Craig untuk berkencan.
Di tempat lain, terlihat Tom yang sedang dibantu polisi wanita menemukan informasi bahwa Barry pernah ditangkap oleh Sandra. Sandra ini adalah korban yang Barry bunuh di awal tadi. Lalu korban kedua adalah seorang agen bernama Theo Nelson. Dan korban yang ketiga adalah Robert. Namun mereka berdua sangat terkejut ketika melihat nama Elizabeth akan menjadi korban pembunuhan selanjutnya. Kemudian, di lain sisi, terlihat Elizabeth yang akan masuk ke rumahnya. Tetapi tiba-tiba Barry mendatanginya dan langsung menyerangnya. Dan sialnya John harus terbunuh saat itu juga. Kembali ke Tom dan Porter. Tom yang menduga bahwa pelaku yang menyerang Elizabeth adalah Barry. Di saat yang bersamaan juga, Craig datang untuk melihat keadaan Elizabeth. Lalu di situ Craig dimarahi oleh Porter karena menurunkan wanita di tengah jalan yang mengakibatkan Elizabeth hampir saja terbunuh. Tidak lama setelah itu, para kepolisian langsung menyebarkan foto Barry sebagai buronan dan menyatakan bahwa dia juga seorang psikopok berbahaya. Kemudian, para kepolisian pun mendatangi lokasi keberadaan Barry dan langsung melakukan pengepungan. Namun sungguh sial, saat para polisi menerobos masuk ke dalam rumahnya, Barry sudah mengetahui keberadaan para polisi-polisi itu dan dia langsung melarikan diri. Akan tetapi, Tom menemukannya dan ketika Tom akan menghabisi Barry, rekan-rekan Tom telah lebih dulu menangkap Barry. Kemudian, di lain sisi terlihat Elizabeth yang masih depresi setelah kematian John. Dan Elizabeth sempat merampas narkoba dari berandalan untuk dia pakai agar menghilangkan depresinya. Kembali ke Barry, meskipun dirinya berhasil ditangkap, para polisi tidak memiliki bukti yang cukup untuk menahan dirinya. Dan mereka hanya memiliki waktu 48 jam untuk mencari bukti sebelum Barry kembali dibebaskan. Lalu, Tom di situ mengatakan kepada Barry agar mengakui segala perbuatannya. Dan Tom juga mengatakan lagi bahwa Barry lebih aman di dalam penjara ini daripada berada di luar. Kemudian, Tom menjelaskan kepada Barry bahwa 1 tahun yang lalu kalau dialah orang yang telah menghajarnya hingga babak belur. Tujuan ini sengaja Tom lakukan untuk menjebak Barry. Di lain tempat, terlihat Craig yang menghubungi Tom untuk meminta bantuan setelah dia mendengar kabar bahwa Elizabeth kembali mengkonsumsi narkoba. Ketika tersadar, Elizabeth mengatakan kekecewaannya kepada para petinggi kepolisian karena akan membebaskan Barry. Kemudian kembali ke Barry yang terlihat bahagia saat akan dibebaskan oleh para polisi. Keep him out of trouble. Di sisi lain, terlihat Craig yang menemani Elizabeth yang baru pulih dari depresinya. Lalu ketika para polisi menghadiri upacara pemakaman Robert, Barry juga hadir di situ dengan menyamar sebagai seorang polisi. Tidak lama kemudian, Tom menerima sebuah pesan tidak tahu dari siapa, dan dia langsung bergegas pergi. Di sisi lain, terlihat 2 orang polisi yang menjaga kekediaman Barry. Kedua polisi tersebut tidak menemukan kejanggalan sama sekali dan mengira Barry masih berada di kediamannya.
Kembali ke Tom, terlihat Barry masih terus mengikutinya sampai ke sebuah tempat basement. Ketika sudah berada di atas gedung, Barry langsung menodongkan pistolnya ke arah Tom. Tiba-tiba, Tom menghajarnya dari arah samping, dan orang yang ditodong pistol oleh Barry itu ternyata bukan Tom. Ketika negara tidak bisa menghukum si kopo itu, Tomlah yang harus menghentikan kejahatan Barry. I'm the Blitz. Di situ, Porter mengatakan bahwa kasus ini akan dia tutup rapat-rapat agar tidak akan bisa terpecahkan. Something tells me this one's gonna remain unsolved. Setelah itu, Tom memberikan hadiah 2 ekor anjing pitbull kepada Dunlop yang selalu menyudutkan pihak kepolisian dengan berita-berita palsunya.